ila maq'adika allati qad abdalaka Allah minan nar ilal jannah. Jadi dalam hadis ini dikatakan sesungguhnya hamba Allah pada saat meninggal dunia diantarkan jenazahnya ke kuburan, sampai di kuburan diletakkan di dalam kubur, ditutupin papan namanya dinding ari, kemudian diuruk tanah. Pada saat ditutup dengan tanah, yang meninggal dunia dihidupkan kembali, rohnya dikembalikan, tapi sudah beda alam, tidak lagi disebut alam dunia, tapi disebut alam kubur atau alam barzakh. Kenapa dikatakan barzakh? Batas antara dunia dan akhirat. Artinya orang yang dikubur tidak lagi tinggal di dunia, belum ke akhirat. Jadi orang meninggal dunia, Pak, itu cuma pindah tempat. Sebagaimana Nabi katakan, al-mautu huwa al-intiqalu min dari dunia ila daril qabri. Yang namanya kematian cuma pindah tempat. Asalnya dia tinggalnya di Cilincing, sekarang tinggalnya di dalam kubur. Jadi di kuburan kita tidak meninggal dunia, kita hidup, cuma sudah beda alam. Kalau orang yang dikubur masih alam dunia, pada saat dikubur dia dihidupkan lagi, pasti dia akan gedor-gedor, tolong buka, buka, pasti begitu, Pak. Tapi karena alamnya sudah alam kubur, alam barzakh, dia tidak ada keinginan untuk keluar dari dalam kubur. Disitulah orang yang beribadah senang, orang yang berbuat maksiat susah. Yatihi malakani. Kemudian datang dua orang malaikat, bayak mudanihi. Kemudian dua orang malaikat ini mendudukkan orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal, bangun, duduk. Jadi yang meninggal dunia duduk, Pak, untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Giliran orang yang meninggal dunia duduk, malaikat Munkar Nakir nanya. Apa kata malaikat Munkar Nakir? Ma kunta taqulu bi hadzal rajuli. Hai orang yang meninggal dunia, hai orang yang mati, kenalkah kau, tahukah kau, pahamkah kau dengan orang yang terkenal ketika hidup di dunia, yang termasyhur ketika hidup di dunia, yang orang itu namanya disebut-sebut berulang-ulang kali tiap hari? Tahukah kau, kenalkah kau, pahamkah
malaikat mungkar nakir. Jadi Pak, dalam hadis itu ada dua versi. Jadi orang pada saat dikubur ditanya, satu, kenalkah kau dengan orang yang terkenal di dunia? Kenalkah kau dengan orang yang termasyhur di dunia, yang namanya disebut-sebut setiap hari berulang-ulang kali? Itu pertanyaannya. Kemudian hadis yang kedua mengatakan, ketika orang meninggal dunia, yang ditanya adalah man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imanuka wa ma kiblatuka wa ma ihwanuka. Ini sesuai dengan hadis yang diucapkan oleh Nabi ketika mengubur putranya yang namanya Ibrahim. Jadi ada dua versi, Pak. Versi satu mengatakan yang ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma imanuka, apa imanmu, wa ma kiblatuka, di mana kiblatmu, wa ma ihwanuka, siapa saudara dan teman-temanmu. Ini hadis yang kedua. Hadis yang satu nanya, kenalkah kau dengan orang yang termasyhur ketika hidup di dunia? Apa kata Nabi? Qala, Nabi Muhammad bersabda, fa'amal mu'minu fayaqul. Kata Nabi Muhammad, ketika malaikat mungkar nakir nanya, kenalkah kau dengan orang yang termasyhur ketika hidup di dunia? Nabi katakan, kalau yang meninggal dunia orang yang beriman kepada Allah, orang yang beribadah, orang yang beramal soleh, fayaqul, dia akan menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Apa kata orang itu? Asyhadu annahu abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, aku mengakui bahwa orang yang terkenal, orang yang termasyhur, orang yang kita sebut namanya tiap hari berulang-ulang kali, dia adalah hamba Allah. Dia adalah utusan Allah. Dia tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad, Pak, yang disebut-sebut berulang kali tiap hari, yang kita ingat-ingat nama-namanya. Coba dalam sehari berapa kali Nabi Muhammad disebut namanya? Sampai 46 kali satu hari. Nah, buktinya apa? Sehari semalam ada 5 kali. Ketika ada nama Nabi Muhammad disebut 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kali 5, 10. Koma, sehari semalam 5 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. 5 kali koma, berarti 10 tambah 5, 15.
Kemudian pada saat sholat tahiyat, dalam 5 kali sholat ada tahiyatnya yang dibaca 2 kali, yaitu sekali sholat tahiyat 2 kali, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang 1 kali subuh. Yang 2 kali tahiyat jelas asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, Pak, jelas. Berapa 9? Karena yang 2 kali tahiyat itu 8, tambah yang sholat subuh 1 kali tahiyat jadi 9. 9 tambah 15, 24. Nah, ketika kita tahiyat, pada saat kita tahiyat baca sholawat, namanya sholawat Ibrahimiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. 24 tambah 20, 44. Kemudian ketika sholat Jumat, ada masjid yang adanya 2 kali. 1 ada panggil, 1 ada masuk waktu. Tambah 2 berarti 46 kali. Nama Nabi Muhammad disebut-sebut, dipanggil-panggil, diingat-ingat dalam 1 hari. Alhamdulillah. Jadi Bapak ketika baca sholawat dalam tahiyat, ada yang pakai Allahumma sholli ala sayyidina. Silakan, boleh aja, tidak merusak ibadah. Sebab Nabi memang pernah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bagaimana kami baca sholawat kepada Anda? Apa jawab Nabi? Bacalah oleh kamu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dalam hadis, nggak pakai sayyidina. Jadi orang sholat pakai sayyidina, oh boleh-boleh saja. Itu sebagai penghormatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada manusia biasa aja kita namanya kadang-kadang geraknya di bawah semua. Kepada yang mulia, yang terhormat, baginda Raja Sultan Gurnia Hasanah, wah macam-macam gelar disebutin. Kenapa baca sayyidina untuk Nabi Muhammad saja kadang-kadang banyak masalah? Kenapa baca sayyidina saja tuanku dipersoalkan? Ini jadi silakan. Nah, jadi orang yang nanti akan ditanyakan di dalam kubur pada saat kita meninggal dunia, satu-satunya adalah nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhirat yang belain kita gak ada makhluk lain, yang belain kita gak ada orang lain, yang belain kita gak ada nabi dan rasul
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi balasan kita apa kepada Nabi? Kata Rasul Jibril, itu kan kabar khusus pribadiku. Yang aku tanyakan Jibril, apa kabar gembira yang engkau berikan kepadaku demi umat-umatku? Coba. Maka Nabi Muhammad ketika mau meninggal dunia, beliau senantiasa berkata, kata Ibnu Mas'ud, ummati, ummati, ummati. Si umatku, kalau aku sudah tidak ada di dunia ini, kira-kira apa yang terjadi kepada umatku? Akhirnya malaikat Jibril pergi lapor kepada Allah. Gak lama malaikat Jibril datang lagi menghadap Nabi Muhammad, ya Rasul, ada kabar gembira dari Allah, umatmu akan dijamin dan diampuni dosanya, bakal masuk surga selama umatmu menjaga sholat sehari semalam 5 waktu. Apa kata Rasul Jibril? Kalau begitu saya tenang, silakan cabut nyawaku. Itulah ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmat-nikmatmu. Aku ridho Islam sebagai agamamu. Nabi Muhammad wafat sesudah ada jaminan umatnya diampuni dosa, bakal masuk surga. Alhamdulillah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah Masjid Jami Darussalam Al-Amin, sebaiknya kita berbanyaklah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Nabi katakan, siapa man shalla alayya sholatan sallallahu alaiha biha asra alaihi biha asra. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan turunkan rahmat ampunannya sebanyak 10 kali. Amin. Dalam hadis lain Nabi katakan, man aksara alayya sholatan aksarahu azwaja. Siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka orang itu nanti paling banyak istrinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu banyak istri di surga, insya Allah. Nah ini Pak. Jadi alhamdulillah, ingat nasihat malaikat Jibril yang pertama adalah silakan kau hidup di dunia sesukamu. Jadi kalau kita sadar kita akan mati, mari beriman kepada Allah. Kita sadar kita akan mati, mari beribadah, mari berbuat baik, mari beramal soleh. Termasuk kalau kebetulan punya harta. Inilah Pak, ini baru pertama nasihat malaikat Jibril. Masih 2 lagi, nanti yang 2 undang lagi, insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina
mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar ya fattahu ya mu'in iftah lana ilmal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana rabbawfir lana rabbawfir lana rabbawfir lana dhunubana wa liwalidina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Berapa ini? 15. Wah, terima kasih ya. Thank you dan salam. Ya. Abu. Halo, istri nggak ikut? Ada. Udah dapat nih. Oh, udah.